معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، أنصت إذا صعد الخطيب على المنبر، أنصتوا وثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'adda junudahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din, walau kariha al-kafirun, walau kariha al-munafiqun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kullama halla hilalun wa adbar, Allahu Akbar kullama sama saimun wa aftar, Allahu Akbar kullama tarakama sahabun wa amtar, Allahu Akbar kullama nabata nabatun wa azhar, Allahu Akbar kullama yud'imu al-qani'u al-mukhtar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi ja'ala ramadana shahra siyam lil mu'minin wa ja'ala 'id al-fitr ba'da siyam ramadana diyafatan lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin, wa ja'ala yawma 'idin يعود عليهم في كل سنة ويتقرر وزكى أبدانهم من درن السيئات وطهر. الحمد لله الذي شهد العباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من جوده التي لا تحشر. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مخور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأخبر،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أيها الحاضرون أن يومكم هذا يسمى يوم الجوائز، فيرجع فيه كل من المصلى بما قسم له الفائز، فالمحسنون يجدون في صحائهم العز والكرامة، والمسلمون يجدون الخيبة والنذابة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jamaah kaum muslimin, muslimat yang sama-sama berbahagia, yang sama-sama dicintai, dimuliakan, calon-calon raja-raja surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, gemah takbir, tahmid, tahlil, tasbih dari semalam sudah dikumandangkan, sudah dilantunkan di masjid-masjid, di musolah-musolah, di surau, di langgar, di kota, di desa, bahkan mungkin di pegunungan, bahkan mungkin di tengah-tengah lautan, dari tanah suci Haramain Mekah Madinah, atau mungkin Al-Quds Palestina, sampai di Indonesia ini, di depan klaster Katemut Cibubur Country. Alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah dengan panitianya, dengan seluruh para gurunya, para kiainya, para ustadznya, dan panitia-panitianya, dan pengurus lingkungannya, RW dan RT-nya mendukung kegiatan ibadah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala balas amal soleh dengan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan malaikat. Pada hari raya telah tiba, seluruh kaum muslimin, as-shaimin, as-shaimat, yakhrujuna min buyutihim wa yadhabuna ilal maidan wa yadhabuna ilal masajid. Mereka keluar dari rumahnya masing-masing, pergi ke lapang tanah terbuka, pergi ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan malaikat, apa upah bagi para pekerja yang telah selesai daripada kerjaannya? Maka berikanlah upahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat-malaikatnya di setiap negara, di setiap ujung jalan, untuk memberikan doa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan dan ampunannya kepada hamba-hamba yang beriman, yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, tentu hamba-hambaku tidak ada berkeinginan kepadaku, tetapi kalaulah hamba-hambaku memohon kepadaku pada sholat Idul Fitri untuk kegunaan kehidupan akhiratnya, tidaklah aku menolaknya, akan aku berikan apa yang diinginkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Shaum Ramadan
mu'allakun la yanfa'uhu illa bizakatil fitri. Kama qala Nabi, nilai pahala puasa di bulan suci Ramadan masih mengambang bainas samai wal ardh, antara bumi dengan langit, illa kecuali bizakatil fitri, dengan membayar zakat fitrah. Alhamdulillah, baik yang dewasanya, ayah, bunda, kakek, nenek, anak-anak kecil, semua kita sudah membayar zakat fitrah. Alhamdulillah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Maka sungguhlah beruntung mereka yang telah mensucikan dirinya, lalu kemudian menyebut Tuhannya dan melaksanakan ibadah sholat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan yang kita capai, kita sebut kemenangan. Kenapa? Karena kita telah melalui tahapan yang begitu melelahkan. Adik-adik kita bertahan, berpuasa di bulan suci Ramadan, menahan haus, menahan lapar. Ayah-ayah kita sambil mencari ma'isyah, tetapi juga fokus menahan lapar, menahan semua, menahan emosi. Bahkan dikatakan malam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia mau marah, dia mau emosi, dia tahan. Kenapa? Karena imsak, menahan diri kita, kita tahan, tidak mengikuti emosi. Diri kita tahan, tidak mengikuti amarah nafsu yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena esensinya manusia itu adalah berada pada 3 posisi. Jiwa yang tabiat, jiwa yang hayawan, jiwa yang an-natiqah, an-nafsu at-tabi'iyah. Tabiatnya manusia makan, minum, emosi, menikah, dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para nabinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Alkitab, Al-Quran. Bagaimana semua yang kita makan, bagaimana muamalah kita, bagaimana emosi kita, kita jaga, kita pelihara. Al-Iffah, inilah sejatinya muslim. Lalu kemudian manusia juga adalah an-nafsul al-hayawaniyah. Kalau dia lebih tonjol daripada jiwa kebinatangannya, yang ada adalah syaja'ah, yang muncul ada keberanian, keberanian untuk korupsi, keberanian untuk menzalimi sesama saudaranya, keberanian untuk mencuekin tetangganya, keberanian untuk berbohong di hadapan istrinya, keberanian untuk berbohong di hadapan suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Bila mana ini yang muncul adalah an-nafsu al-hayawaniyah, maka dia tidak beda dengan binatang. Lalu yang ketiga, manusia juga adalah an-nafsu an-natiqah, jiwa yang berakal. Maka dengan akalnya dia gunakan, dia masukkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sungguh wahai manusia, kalian tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Setelah itu barulah kemudian Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, dan Allah berikan hati. Dengan 3 modal yang Allah berikan, barulah dia memiliki ilmu pengetahuan, baik al-kauniyah ataupun asyariyah, baik yang umum ataupun yang agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka yang mana yang akan kita tonjolkan? Apakah an-nafsu at-tabi'iyah, al-iffah, dia mau menjaga? Kalau dia mau belajar, kalau mau dia menggunakan akalnya, kalau mau dia berpikir. Tapi kalau dia tidak mau berpikir, dia bablas. Dengan beraninya dia minum, dengan beraninya dia makan, padahal puasa untuk kaum muslimin dan muslimat wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi dia makan di siang hari, dia minum di siang hari,
dia tidak malu kepada Allah yang telah menciptakan alam ini, yang menciptakan dirimu dan menciptakan istrimu dan menciptakan anak-anakmu. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang melihara kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, "Zarhum ya'kulun," biarkan saja dia makan. "Wa yatamatta'un," biarkan dia bersenang-senang. "Wa yulhihimul amal," biarkan dia berangan-angan kosong. Lalu di akhir ending ayat tersebut di dalam Al-Quran, "Fasawfa ya'lamun," nanti lihat, kamu akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemenangan adalah bagaimana kita berpikir menggunakan akal kita seperti mana para nabi, bagaimana para siddiqin, bagaimana para salihin yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Inilah mereka lah yang menang menggunakan akalnya. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat 47 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfa sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari dalam kehidupan dunia sama dengan 1000 tahun kehidupan akhirat. Maka jika kalau kita menggunakan satu hari itu tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, binasalah kita, merugilah kita, hancurlah kita. Kalau kita gunakan akal kita, Allah menerangkan, "Wa inna yawman 'inda rabbika," sesungguhnya satu hari dalam kehidupanmu, dalam kehidupan duniamu, ka'alfi sanatin, seperti mana 1000 tahun, mimma ta'udun, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan akhirat. Bagaimana kalau kita hidup 1 tahun? Bagaimana kalau kita hidup 2 tahun? Bagaimana kalau kita hidup 7 tahun? Bagaimana kalau kita hidup 70 tahun? Itu semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka kita tinggal mengambil panennya nanti di alam berikutnya setelah alam dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menang adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang menang adalah yang diselamatkan oleh Allah, yang diamankan, yang dijauhkan. Faman zuhziha, dijauhkan dia 'anil nar, daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka dialah orang yang menang. Maka bulan suci Ramadan kita saat ini termasuk hamba-hamba yang menang. Tetapi esensinya menang adalah bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menang bukan pada pencapaian materi. Kalau menang pada pencapaian materi, sungguh Qarun laknatullah alaihi yang menang dalam sejarah. Kalau kemenangan berada pada kedudukan, maka sungguh Fir'aun dialah manusia menang. Namrud kalau jabatan yang sebagai tanda kemenangan, Namrud, Fir'aun, Qarun, mereka orang yang menang, tapi mereka semua ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Fir'aun, Qarun hartanya ditenggelamkan dalam bumi. Demikian juga Namrud dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan raja-raja dan orang-orang yang kuat semuanya sudah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini semuanya calon-calon mati. Semua, tidak yang kecil, tidak yang remaja, tidak yang dewasa, semua calon-calon mati. Maka apakah kita sudah mempersiapkan diri kita nanti kelak di alam mahsyar? Apakah kita akan mendapatkan catatan amal dari belakang atau dari tangan sebelah kanan? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau Allah memberikan catatan amal dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan dunia ini adalah ketaatan, amal soleh, keimanan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan catatan amal di yaumul mizan dari sebelah kanan.
maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, lalu kemudian dia kumpul kembali, ketemu kembali dengan keluarganya yang sama-sama beriman dengan keadaan yang berbahagia, dengan kelapangan dada. Kenapa? Karena dia selamat. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, tetapi kalau dia mendapatkan catatan amal dari belakang, fasaufa yad'u subura, dia mengatakan cilaka, aku cilaka, wa yasla sa'ira, dan dimasukkan dia ke dalam neraka jahanam, api yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini menjadi renungan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa renungannya? Fa'anna man taha, maka siapa saja yang lebih mengutamakan kehidupan dan dia lalai, wa asal hayat dunia, dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, tetapi kalau dia takut kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia memperkuat keimanannya kepada Allah untuk mengisi hari-harinya dengan amal-amal kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah, maka kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau para nabi, wabil khusus junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menjelang ajalnya, lalu kemudian beliau tersenyum di pangkuan istrinya Aisyah setelah bermuhasabah dan melihat umatnya. Beliau berangan dan memikirkan akan ditinggalkan dunia ini, dan beliau telah meninggalkan dunia ini dengan 124.000 sahabat yang mereka semuanya adalah aktif di dalam berdakwah. Sehingga ketika Nabi meninggal, beliau sudah tidak lagi ragu untuk meninggalkan dunia ini. Bahkan sebelum beliau meninggal, pada haji wada beliau mengatakan, ya sahabi qad balagtu risalah wal amanah, wahai sahabat-sahabat sekalian, apakah aku telah sampaikan risalah dan amanah Allah kepada kalian? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah dan amanahmu kepada kami semua. Maka 124.000 sahabat semuanya aktif dalam organisasi dakwah menyebarkan Islam, sehingga kita di Indonesia, di tanah Jawa, sampai dengan saat ini, di pagi hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam berkat perjuangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para kiai, demikian juga para aulia, demikian juga Syekh Maulana Ilyas di dalam dakwahnya. Beliau ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau hendak meninggal kok tersenyum? Aku meninggal tidak hanya meninggalkan istri dan anak-anakku dan keluargaku, tapi aku meninggalkan di belakangku ribuan jamaah tabligh untuk berdakwah di seluruh penjuru dunia, sampai lalu kemudian berkembang. Kita para ayah, kita para ibu, apa yang kita tinggalkan bila mana ajal kita menjemput? Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, Nabiullah Ibrahim berwasiat kepada Nabiullah Yaqub, ya baniya, innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berwasiat kepada Nabiullah Yaqub, wahai anak-anakku, wahai keturunanku, janganlah engkau meninggal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama untuk kalian, yaitu agama Islam. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Idh hadar Yaqub al-mauta idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Lalu kemudian Nabiullah Yaqub alaihi salam juga bertanya kepada anak-anak cucunya yang ketika itu hadir ketika menjelang kematiannya. Nabiullah Yaqub bertanya, qalu ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku mati? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, ilaha Ibrahim, Tuhannya Nabiullah Ibrahim, wa Ishaq, Tuhannya Nabiullah Ishaq, wa Ismail, dan Tuhannya Nabiullah Ismail. Apa? Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita didik anak-anak kita, kita bentuk suasana di dalam rumah kita dalam rangka mencapai kemenangan, karena kemenangan adalah
totalitas. Ketaatan mutlak kunci utama untuk meraih kemenangan. Ketaatan mutlak adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Al-fawzul kabir, kemenangan, puncak kemenangan adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan telah berpamitan dengan kita semua pada hari ini. Kita telah masuk 1 Syawal. Maka puasa Ramadan kita alhamdulillah walitukmilul iddata, kita telah menyempurnakan bilangan hari di bulan suci Ramadan. 30 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa, 30 hari. Kalau 10 setiap hari kita dilipatkan 10, maka kita sudah 300 hari kita beribadah saum. Maka kalau kemudian besok di tanggal 2 kita sudah memulai puasa kembali 6 hari di bulan Syawal, maka ibaratnya adalah 6 kali 10, 60. Jadi 360 hari. Kalau kita sambung, maka ibadah puasa di bulan suci Ramadan lalu kemudian diikuti dengan Syawal 6 hari, maka sama dengan 360 hari. Maka ibaratnya kita berpuasa di tahun ini bagaikan 1 tahun di bulan ini, bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Ramadan ini telah meninggalkan kita lalu kita kemudian sudah tidak berjuang lagi untuk ibadah. Tidak, karena kita ini adalah orang-orang yang menang, hamba-hamba yang menang. Sejatinya orang yang soleh adalah inna shaliha alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanatu kulliha. Orang yang sejatinya soleh adalah dia senantiasa ibadah bersungguh-sungguh sepanjang tahun, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, wahai Aisyah, apakah Rasulullah mengkhususkan ibadah di bulan tertentu? Tidak. Beliau ibadah sepanjang tahun sama. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ada malam Lailatul Qadar, ada malam nuzulul Quran dan seterusnya. Alhamdulillah kita melewati itu semua. Mudah-mudahan kita mampu merawat kemenangan di bulan suci Ramadan pada bulan-bulan berikutnya, Syawal dan 11 bulan berikutnya. Lalu kemudian kita jaga konsistensi kita, membangun istiqomah, sedikit continue, membangun istiqomah, sholat 5 waktu di masjid, membangun istiqomah, sedekah meskipun sedikit keluarkan, yunfikuna fis sarra wad dharra, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, sedikit keluarkan, membangun istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau dia mengatakan Allah sebagai Tuhannya, dia ikhlas Allah sebagai Tuhannya, tsumma istaqamu, lalu kemudian dia terus mendawamkan, terus continue, terus menjaga keistiqomahannya, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan tanpa sepengetahuan kita malaikat-malaikatnya. Lalu kemudian bila mana kita mati dikatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan gelisah, anak-anakmu kami yang menjaga, istrimu kami yang menjaga, keluargamu kami yang menjaga. Bila mana kita istiqomah dan kita menjelang ajalnya, malaikat turun dan mengatakan seperti itu kepada si calon mayit. Lalu kemudian wa absyiru, diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah, inna ashabal jannati fi syughulin fakihin. Orang kalau sudah masuk surga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, mereka sibuk dengan kelezatan. Inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun, sibuk semuanya dengan kenikmatan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un, bahkan bercengkerama, berterekan dia dengan pasangannya, dengan bidadari-bidadarinya. Kalau ibu-ibu wanita dengan pasangan-pasangan yang Allah persiapkan, kalau laki-laki dengan bidadari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana? Fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un, di bawah taman surga yang ada sungai-sungai yang mengalir dengan buah-buahan yang melimpah. Walahum fiha fakihatun walahum ma yad'un, buah-buahan yang dulu di dunia kita tidak bisa memakannya. Nih lebaran nih, sholat Id, kita kembali ke rumah ingin makan buah-buahan, paling buah-buahan yang biasa-biasa saja. Tetapi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan yang menjadi angan-angan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian Allah mengatakan salam. Salam. Salam kesejahteraan. Siapa yang mengatakan? Allah. Qalan min Rabbil Rahim. Tuhan yang menciptakan alam. Tuhan yang menciptakan surga. Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Salam. Qalan min Rabbil Rahim. Dan ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita di dunia semuanya berkumpul. Baik yang beriman, baik yang sholat, baik yang tidak sholat, baik yang puasa, baik yang tidak puasa, kita semuanya berkumpul dalam satu Metro Mini ketemu, dalam satu Cibubur Country ketemu, dalam satu diskusi ketemu. Tetapi nanti di dalam kehidupan akhirat, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah. Hai kamu suami, hai kamu istri, hai kamu anak-anak, kalau kamu tidak sholat, wahai istri, kalau kamu tidak menjaga aurat, keluar rumah tidak izin dengan suami, wahai para suami, kalau kamu khianat, wamtaz, berpisah hari ini. Wamtazul yauma, pada hari ini berpisahlah kamu, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang mendustakan agama, wahai orang-orang yang bermaksiat, wahai orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita istiqamah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah kita. Karena sekali lagi kemenangan di bulan suci Ramadan, kemenangan di Idul Fitri di tahun ini 1447 Hijriah, bukan pada kemenangan finansial, materi dan seterusnya, tetapi kemenangan kita adalah bagaimana mutlak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga istiqamah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallah wa iyyakum minal aizin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قال كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باكي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين
في أنحاء العالم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah. Pakai sholawat tuh, pakai mic sholawat tuh. Mohon maaf nih. Minal izin wa faizin.